Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu pertanyaan yang masuk yang katanya butuh tanggapan ya, berkenaan dengan satu status atau apa saya tidak tahu ini. Stop normalisasi ngasih duit bulanan ke orang tua kalau gaji lo sendiri masih UMR pas-pasan. Lo bukan durhaka tapi lo realistis. Orang tua yang bijak itu nyiapin dana pensiun, bukan jadiin anak sebagai investasi hari tua. Putus rantai sandwich generation mulai dari lo yang berani bilang gak ke ortu. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar nggak ya pernyataan seperti ini? Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Allah itu ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki kepada setiap hambanya, baik posisi dia sebagai orang tua maupun posisi sebagai seorang anak. Bahkan ketika seorang laki-laki dalam keadaan fakir ya, kemudian dia mencoba meranikan dirinya untuk menikah ya, karena ingin menjaga kehormatan dirinya, maka kemudian akan menjadikan kaya. Yakunu fuqara yughnihumullah. Jika kamu fakir maka Allah akan mengayakan kamu. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap diri kita di dunia ini, apakah posisi kita sebagai orang tua atau posisi kita sebagai anak ya, masing-masing ada rezekinya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki ada yang ada di langit dan pasti akan diturunkan kepada setiap yang berjiwa. Bahkan itu sudah ditetapkan Allah bahkan sejak 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk bisa kalian mendapatkan rezeki tersebut ya. Maka sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalimat ini menjadi tidak tepat. Kenapa? Karena seorang anak itu ya, anak itu merupakan buah dari amal orang tuanya. Sampai saya pernah ada satu riwayat ya, seorang anak mengadukan ayahnya karena mencuri hartanya. Tuduhan anaknya kepada orang tuanya adalah mencuri hartanya. Kemudian dihadirkanlah orang tuanya dan ditanya oleh Rasulullah, apakah benar engkau mencuri harta anakmu? Kemudian orang tua ini, sang bapak ini mengatakan begini, ya Rasul, tidaklah aku mencuri sedikit pun harta anakku. Aku hanya mengambilnya sedikit untuk keperluan diriku, untuk makan, untuk menegakkan tulang tubuh agar tetap bisa beribadah kepada Allah. Dan aku mengambil sedikit untuk bibinya yang kondisinya tidak mampu, sama sekali tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Maka kemudian Rasulullah ketika mendengar hal itu kemudian mendatangi Munadi, kemudian mengatakan, anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu, milik bapakmu. Jadi tidak bisa kemudian mengklaim seorang anak itu mengatakan bahwasanya orang tua nggak usah nyusahin gue deh gitu. Ya, orang tua harus menyiapkan dana pensiun, nggak ngerecokin anaknya misalkan gitu. Ini pilihan yang kurang kalimat yang sangat tidak tepat dan tidak beradab sebenarnya kepada orang tua. Dia lupa ya, dulu ketika lahir ke dunia ini ibunya bertaruh nyawa untuk melahirkan dia ke dunia ini ya. Belum lagi ibunya sebelumnya mengandungnya selama 9 bulan lebih dalam keadaan payah, tidur telentang tidak nyaman, miring pun tidak nyaman, berjalan terasa berat ya. Dan ketika melahirkannya dengan bertaruh nyawa, kemudian harus menyusuinya selama 2 tahun, terjaga di setiap malamnya, kemudian mengajarinya dia berbicara, mengajari dia berjalan dan berlari, memberikan pendidikan yang terbaik. Begitu pun dengan ayahnya, sudah bekerja keras membanting tulang di bawah terik matahari dan hujan ya. Kemudian juga berpayah-payah, kadang harus ribut sama orang ya, kadang harus rebutan dengan orang lain untuk mendapatkan sesuap nasi yang bisa dibawa pulang ke rumah. Dan ketika dia kemudian sudah bekerja dengan gaji UMR itu, apakah dia serta-merta langsung wujud seorang pemuda usia 20 tahun dengan gaji UMR? Enggak juga kan gitu. Yang mendanai, membiayai hidupnya selama ini siapa? Orang tuanya. Maka wajar kalau kemudian anak itu ya memberikan ganti, mencukupi kebutuhan orang tuanya. Karena apa? Itulah yang dilakukan oleh orang tuanya dulu ketika dia masih kecil hingga dewasa itu. Kemudian ada juga yang beranggapan begini,
Orang tua aku nggak pernah peduli kepadaku. Selama ini aku berusaha sendiri. Misalkan taruhlah seperti itu. Taruhlah seperti itu. Kira-kira kalau Anda pada posisi yang sama, Anda kemudian menjadi orang tua, dalam kondisi tidak berdaya, Anda terbaring sakit, tidak mampu bekerja, dan tidak punya penghasilan, kemudian anak Anda melakukan hal yang sama. Mengeluarkan dari rumah, kemudian membiarkannya di pinggiran jalan. Apakah Anda mau menghadapi situasi seperti itu? Ya, betul kalau ayam nudawilah bainana. Hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Jadi ini menjadi bahan evaluasi dan koreksi untuk kita semuanya. Janganlah ketika kita kondisinya sudah punya penghasilan kemudian mengabaikan orang tua. Ya apalagi anak laki-laki. Namanya anak laki-laki itu nggak bisa dipisahkan dari orang tuanya. Ya, dia tetap menanggung. Ya, menanggung ibunya, menanggung kakak perempuannya yang belum menikah, menanggung adik perempuannya, ya, selain juga menanggung istrinya. Dan ketika orang tuanya sudah tidak mau bekerja lagi, seorang ayah tidak mau bekerja, dia harus mencukupi kebutuhannya. Ya semoga ini bisa terpahami ya buat kita semuanya sebagai bahan koreksi untuk kita semuanya supaya kita tidak salah memahami. Tapi juga di sisi yang lain para orang tua juga harus bisa evaluasi, muhasabah. Kalau sampai ada anak yang mengatakan seperti ini, oh mungkin karena saya dulu salah dalam memberikan pendidikan kepada anak saya. Mungkin saya dulu abai dalam hal memperhatikan atau memenuhi kebutuhannya. Ya. Karena sekali lagi, ya, anak itu kan terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Kadang bapaknya juga lah yang membuat anaknya dari perilakunya kayak orang Yahudi. Udah pintar nyari duit itu loh, tapi kemudian durhaka pada orang tuanya. Atau menjadi orang kayak orang Nasrani, ya, di mana paparan, ya, baru diminta uang dikit sama orang tuanya merasa orang tua nyusahin banget gitu. Atau menjadi orang kayak Majusi, ya, yang percaya klinik, ya, hal yang aneh-aneh. Kadang mungkin masalah rezeki itu dia datang ke gunung-gunung, ya, atau percaya dengan ramalan bintang dan seterusnya. Orang tua juga harus koreksi diri. Apa yang salah pendidikan yang kuberikan kepada anakku sehingga anakku bersikap seperti itu. Baik, mungkin semoga yang sedikit ini bisa terpahami ya untuk menjawab yang tersampaikan tadi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.